Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel Iksan Rinaldi dalam perjalanan touring kilometer 0 Sabang. Dalam episode ke-23 ini saya sudah memasuki hari ke-7 selama perjalanan touring kilometer 0 Sabang. Dan saya sudah masuk di daerah Parapat dan pagi ini saya akan menyeberangi Danau Toba menuju ke Pulau Samosir. Saya akan menyeberang dari Pelabuhan Ajibata, dan Pelabuhan Ajibata tidak terlalu jauh dari tempat saya menginap semalam. Langsung nyebrang bang? Sudah ada tiketnya bang? Belum? Langsung aja tiketnya ke Sido Putar ya. Oh gitu? Nanti kita. Oh iya, oke. Tapi jam berapa nyebrang bang? Jam berapa nyebrangnya? Jam 10. Jam 10 ya? Iya, dokin kita satu, perbaikin kapal satu bang. Oh gitu ya? Oh. Ntar lagi nih. Jadi untuk menyeberangi Danau Toba kita bisa melewati Pelabuhan Ajibata. Lalu dari Pelabuhan Ajibata kita akan menempuh jalur laut hingga kita memasuki ke Pelabuhan Ambarita. Tetapi ada beberapa pelabuhan di sekitar Pulau Samosir. Namun saya lebih menyarankan untuk turun di Pelabuhan Ambarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan menyeberang di Pelabuhan Ajibata menuju Pulau Samosir, Pelabuhan Ambarita. Di sini kita lagi nunggu keberangkatan untuk kedatangan kapal feri tersebut. Untuk pembelian tiket, teman-teman bisa melalui Ferizi atau agen-agen di sekitar Pelabuhan Ajibata. Namun karena saya ketika memesan di Ferizi ada sedikit trouble, akhirnya saya memesan di sekitar agen-agen Pelabuhan Ajibata. Cukup rekomendasi, cepat pelayanan dan tidak main tembak harga untuk agen-agen di sekitar Pelabuhan Ajibata. Jadi teman-teman apabila ada sedikit masalah ketika memesan di Ferizi, saya menyarankan juga tidak masalah memesan di sekitar Pelabuhan Ajibata melalui agen-agen yang ada. Dan ini adalah kondisi pelabuhan di Ajibata yang menurut saya kondisi ruang tunggunya cukup baik, cukup bersih, dan cukup nyaman untuk kita menunggu kapal yang akan datang. Yang merompak railing atau berdiri di railing karena kita sudah siapkan tempat di KIP yang mana. Kapal pun sudah menepi dan sekarang kita sudah bisa menaiki kapal di Pelabuhan Ajibata. Lewat mana bang? Lewat mana? Ayo bang, tiketnya bang. Oh iya bang.
Alhamdulillah, saya sudah turun dari kapal dan sekarang sudah memasuki pelabuhan Ambarita di Pulau Samosir. Secara keseluruhan, untuk menyeberangi Danau Toba adalah pengalaman pertama saya, dan saya apresiasi setinggi-tingginya untuk pemerintah provinsi daerah Sumatera setempat, karena memang saya akui dimulai dari pelabuhan maupun kondisi Danau Toba, saya akui cukup bersih, cukup indah pemandangannya dan cukup dirawat. Juga untuk ASDP yang sudah on time untuk menyediakan kapal, dan kapal feri yang melintasi pun cukup bersih, cukup nyaman dan cukup baik, sehingga ketika kita melintasi Danau Toba kita bisa merasakan alam sekitar yang cukup dimanjakan mata. Untuk pertama kalinya saya riding di Pulau Samosir, karena ini juga pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Dikarenakan pada saat saya riding di Pulau Samosir ini pada hari Jumat, saya pun tidak sempat untuk mampir ke wisata setempat di Pulau Samosir karena saya harus mengejar waktu untuk sholat Jumat. Sehingga saya harus mencari masjid, dan ketika saya lihat di Google Map, lokasi masjid cukup berjauhan.
Untuk kondisi jalan di Pulau Samosir cukup bagus dan cukup mulus, sehingga riding pun cukup nikmat untuk menikmati pemandangan dan perjalanan selama di Pulau Samosir. Ini sangat kontras pada jalan di sekitar Provinsi Sumatera Utara, di mana banyak jalan yang kurang mulus atau kurang baik, tetapi apabila di Pulau Samosir jalanan cukup baik. Sepanjang jalan banyak masyarakat sekitar yang berkebun menanam jagung. Di Pulau Samosir, saya riding dari Pelabuhan Ambarita lalu memutar hingga menuju Jembatan Aek Tano Ponggol. Ini adalah pertigaan di Pulau Samosir. Apabila kita lurus, kita masih di daerah Pulau Samosir, tapi kita apabila belok kanan, kita ke arah Pulau Sumatera kembali. Nah, ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Pulau Samosir dan juga Pulau Sumatera. Tetapi ketika saya lalui masih sedang dalam tahap pembangunan, sehingga saya melewati di bagian bawahnya. Nantinya jembatan ini akan menjadi ikon Pulau Samosir karena menghubungkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Samosir, sama seperti ikon jembatan Barelang di Pulau Batam. Nah, jadi ke depan teman-teman ketika ingin ke Pulau Samosir, untuk akses darat itu sangat bisa melalui jembatan air Tano Ponggol ini. Karena satu-satunya akses darat yang menghubungkan dari Pulau Sumatera ke Pulau Samosir adalah
jembatan air Tanok Ponggol ini atau di daerah air Tanok Ponggol ini. Kalau untuk di wilayah lain, teman-teman apabila ingin ke Pulau Samosir memang harus menyeberangi Danau Toba dengan menggunakan kapal feri ataupun kapal-kapal kecil di sekitar. Sekarang saya kembali riding menuju ke Kabupaten Dairi, lalu habis itu lanjut ke daerah yang bernama Sidikalang.
Sejujurnya, saya sangat mengapresiasi pemerintah setempat di Provinsi Sumatera Utara karena selama saya di Provinsi Sumatera Utara cukup menjaga lingkungan sekitar, terutama di sekitar Danau Toba ini. Dimulai tadi jembatan air Tanah Monggol hingga nanti saya menuju ke Kabupaten Dairi, masih banyak pohon-pohon pinus ataupun pohon-pohon yang masih dibiarkan untuk tetap ada tanpa ditebang. Ini sangat kontras pada daerah Sumatera lainnya di mana banyak sekali pohon-pohon yang ditebang untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan itu sangat disayangkan. Untuk itu ada positif dan negatifnya pada setiap daerah tertentu. Seperti di daerah Sumatera Utara ini memang banyak sekali jalan yang kurang baik atau kurang bagus, tetapi yang saya apresiasi adalah cukup baik dalam memelihara alam sekitar, tidak asal menebang atau tidak asal membentuk atau membangun perkebunan kelapa sawit. Jalan pun semakin menanjak dan semakin terjal. Danau Toba semakin terlihat jauh dari perjalanan. Demikian untuk episode ke-23 ini. Jangan lupa saksikan episode ke-24 di mana saya memasuki perbatasan Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.